Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muwafaqah. Perbandingan muwafaqah itu bilangan yang besar tidak bisa dibagi yang kecil, tapi ada angka lain yang bisa membagi keduanya. Ini sama sebenarnya, sama mencari KPK-nya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ilustrasinya begini. Ini mayit yang pertama. Mayit yang pertama itu ahli warisnya ada uminya, ada saudaranya, terus ada suaminya. Berarti ini yang mati perempuan. Jadi perempuan mati meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan saudara. Mau dibagi hartanya, tiba-tiba suaminya ikut mati. Lah ini mayit sani. Tiba-tiba suaminya ikut mati. Lah suaminya ini meninggalkan istri. Ternyata ini suaminya ini istrinya dua. Istrinya dua. Jadi yang istri yang pertama tadi meninggal duluan, terus ini yang istri kedua ini. Jadi ahli warisnya ini mayit sani ini berarti ya ini zaujah ini dan saudara. Dia juga punya saudara sendiri, saudara kandung. Nah, makanya di sini saya tulis ini ahli warisnya mayit awal dan ini nanti ahli warisnya mayit sani. Seperti tadi langsung saja setengah umi seperenam ahun asobah. Asal masalahnya adalah 6. Nah, saham masing-masing 3, 1, dan ini 2. Nah, ini pecah ini. 2 harus dibagi 4 orang. Nah, ini kita utuhkan dulu. Jadi kita utuhkan dulu. Nah, semuanya dikali 2. Terus biar utuh ini konsep tasihul masail pada materi sebelumnya sudah. Nah, ini kita beralih kepada zaujah saniyah ini, jadi istri yang kedua ini dan saudara kandung ini kan ahli warisnya mayit kedua. Zaujah saniyah seperempat, ahunkin asobah. Terus kita cari 4, ini 1, saudara kandungnya pas dapat 3. Nah, ini nggak pecah ini. Nah, sekarang jadi masalah. Nah, ini masalahnya. Ini zaud yang mati ini dia punya saham 6. Padahal yang dibutuhkan ahli warisnya hanya 4. Nah, ini harus disamakan dulu. Harus sahamnya ini dan 4 berapa. Nah, ini termasuk perbandingan muwafaqah. Nah, ini. Jadi titik temu antara 6 dan 4 nanti 12 ini. Semuanya dikalikan 2. Jadi agar 4 nanti bisa menjadi 12 dikali 3, terus agar 6 bisa menjadi 12 dikali 2. Nah, semuanya akhirnya dikali 2. Jadi saham yang 12 ini kali 2. Lah ini 12 kali 2. Nah, itu dicari KPK-nya. Terus semuanya dikali. Nah, ini ditarik dulu, ini zaujah yang mati. Nah, ini nanti ditarik, 4-nya taruh sini, ini hanya untuk mempermudah ini. Nah, udah. Terus nah, ini dikali 3 supaya sama, biar sama menjadi 12. Nah, jadi antara 4 dan 6 ini, biar sama-sama menjadi 12. Punya bilangan yang sama, disamakan. Nah, ini harus dikali 3. Ini juga makanya harus dikali 3. Udah. Setelah begitu kita total. Nah, totalnya 24. Nah, kan udah sama nih. Nah, yang di sini asal masalahnya sudah 24, terus yang di sini sudah 24. Nah, udah berarti sini. Nah, ini jamiah namanya ya, asal masalah gabungan. Nah, udah. Kalau sudah begini tinggal hartanya berapa, harta berapa itu nanti dibagi 24 ini, terus dikalikan masing-masing. Dah, ini untuk perbandingan muwafaqah. Sekarang yang terakhir perbandingan mubayanah. Untuk perbandingan mubayanah sama sepertinya, yakni bilangan yang besar tidak bisa dibagi yang kecil dan tidak ada angka lain yang bisa membagi keduanya. Ini ilustrasinya. Jadi ini mayit yang awal, zaujah ini mayit yang awal, dia ada ahli waris abi umi, terus dan istri dan suami. Jadi suaminya setelah itu suaminya meninggal. Ini berarti zaud mayit sani ini, mayit sani meninggal yang kedua. Dia punya ahli waris zaujah saniyah dan ibnu akhin. Yang diarsir ini dianggap sudah mati duluan, sudah dulu.
sekarang sudah enggak kita hitung. Nah ini, terus ini ilustrasinya sama, kita hitung dulu yang penting, Abi, Umi semuanya. Nah ini kan dapat seperti ini, kan kasus Gorowen ini ya, ini pada kasus Gorowen gimana Sayyidina Umar menetapkan sepertiga sisa, yang seharusnya sepertiga dijadikan sepertiga sisa. Ini kasus Gorowen. Nah, penghitungannya begini, kemudian ini seperempat, ini asobah. Nah, asal masalahnya 4. Nah ini yang jadi masalah ini kan, saham 3 ini miliknya mayit ini, jadi dia dapat warisan tapi setelah itu meninggal, belum sempat dibagi, meninggal. Nah ini 3 ini harus diperebutkan 4. Jadi butuhnya ahli warisnya butuh asal masalah 4, tapi sahamnya dia punya 3, cuma. Nah ini kita cari titik temunya antara 3 dan 4 kan, titik temunya adalah 12, KPK-nya adalah 12. Nah ini nanti bagaimana 3 dikali berapa jadi 12, 4 kali berapa jadi 12. Nah berarti kan ini 3 kali 4, ini namanya perbandingan mubayanah. Nah ini 3 kali 4 jadi 12. Ini semuanya akhirnya nanti efeknya dikali 4. Ini juga nanti dikali 4. Nah ini mayitnya. Nah ini yang taruh sini. Nah ini taruh sini untuk mempermudah ini. Nah ini seperempat kali 4-nya 1. Ini 3. Nah terus dikalikan. Nah biar sama. Jadi yang di sini 12, ini sebagai ini kan KPK-nya tadi. Terus sebenarnya ini sudah sama. Nah kalau sudah berarti ini udah benar. Ini gabungan. Jadi sekarang kita lanjutkan video sebelumnya membahas munasakhot tentang ahli waris 1 ikut menjadi ahli waris yang kedua dengan status yang sama. Sekarang jika ahli waris ke-1 ikut menjadi ahli waris kedua dengan status berbeda. Jadi ini berlawanan dengan video sebelumnya. Nah, yang di sini maka masing-masing sahamnya tinggal menambahkan. Coba langsung kita masuk pada contoh. Nah, ini ada ahli waris bintun, zaujah, umin, ahun. Jadi bagiannya bintun 2/3. Jadi karena bintunnya ada 2/3, masing-masing dapat sepertiga. Kemudian zaujah bagiannya 1/8. Ahun kin asobah dia binafsih ini ya. Terus kemudian umi 1/6. Asal masalahnya 24. Nah, terus sahamnya 8. Jadi yang bintun ini 8, yang ini 8 sama. Nah, jadi ketika dia sudah dapat jatah warisan dari bapaknya, ternyata dia sendiri meninggal. Nah, sahamnya dari ahli waris dia siapa saja lah ini. Jadi dia punya, nah ini ahli waris dia kan bintun ini. Jadi bintun ini kan saudaranya. Ini yang meninggal, ini saudaranya. Jadi ini bintun ini adalah saudaranya, maka uhtun koh. Kemudian zaujah itu adalah ibunya. Ini kan zaujahnya mayit. Ini bintun ini kan bintunya mayit. Nah kebetulan bintunya meninggal juga. Akhirnya zaujah ini adalah ibunya. Jadi zaujah ini ibunya si ini. Nah kita taruh di sini umi. Nah, terus akhun kinnya ini saudaranya mayit ini. Saudaranya mayit itu berarti kan menjadi pamannya anak. Nah, berarti di sini amun paman. Terus umi itu kan ibunya mayit pertama. Ibunya mayit pertama berarti mbahnya mayit kedua. Nah, di sini kita statuskan jadah lah ini, nenek. Baik, statusnya sudah selesai. Kita cari bagiannya masing-masing. Jadi kalau umi di sini dapat 4, ternyata dari mayit yang kedua dia nggak dapat mbah ini. Terhalang oleh umi. Kemudian asal masalahnya 6 sahamnya. Nah, sahamnya ini sudah kita coret karena dia sudah mati. Jadi yang 8 ini sahamnya diperebutkan 6 ini. Jadi ini jadi masalah nanti. Jadi titik temu KPK antara 8 dan 6 nanti berapa? Kita cari. Titik temu antara 8 dan 6 itu 24. Jadi nanti 6 dikali berapa bisa jadi 24. 8 kali berapa bisa jadi 24. Kalau 8 kali 3, nanti kalau 6 kali 4. Dah, jadi begitu, itu namanya perbandingan muafakoh.
terus semuanya dikali 3, terus ya 6 ini dikali 4 karena biar jadi 24 sama seperti ini, terus semuanya dikali 4 adalah ya ini 24 diambilkan dari yang saham pertama, 12 kita ambil dari saham kedua, kita jumlah, kemudian terus nah ini 9 dari ini dan 8 dari ini. Jadi intinya ini satu orang yang sama dapat warisan double. Jadi yang di sini dapat warisan dari suami, yang di sini dapat warisan dari anaknya. Nah, ini totalnya warisan akhirnya dari 2 mayit 17. Ini dari 2 mayit 7. Yang ini cuma 12 karena dari cucunya dia nggak dapat termahjub. Nah, udah totalnya ini 72. Nah, udah kan sama kan? 72 ini 72, asal masalahnya udah sama. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang mayat ini sudah dinolkan ya, karena dia sudah mati. Dah, status. Nah, sekarang beruntun lagi. Mayat yang ketiga ini beruntun lagi. Jadi, ternyata ini Uhtun Koh ini, saudara yang tadi dapat warisan, ganti mati lagi. Terus, nah, jadi Umi ini statusnya juga jadi Umi. Jadi Zaud ini adalah suaminya. Nah, ini mayat ini, Uhtun Koh yang meninggal ini. Jadi Uhtun Koh dapat bagian 36, setelah itu dia meninggal. Meninggal, ahli warisnya sama dengan mayat yang kedua. Ahli warisnya sama, terus ketambahan suami. Ketambahan suami. Dah. Terus asal masalahnya 6, sahamnya. Nah, ini karena maitah jadi dia 0. Nah, terus 3. Nah, kita hitung dulu yang dapat bagian pasti. Ini 3. Terus ini sisanya ya, sisanya. Ini jatah 36 dengan 6. Kita cari KPK, titik temunya K-nya bilangan KPK-nya 36. 6 biar jadi 36 dikali 6. Nah, 36 biar jadi 36 kali 1. Maka nanti yang di sini 6 semuanya dikali 6. 2 kali 6, ini 6 kali 6, 1 kali 6, 3 kali 6. Nah, dah totalnya 36. Totalnya 36. Dah 17 ini dari mana ini? 17 ditambah 12 ini. Terus ini kan gabungan. Jadi zaujah ini dapat warisan 3 kali. Yang ini dapat dari suaminya, setelah itu dapat dari anaknya, setelah itu dia dapat dari anaknya lagi, anaknya yang sudah bersuami ini dapat. Akhirnya total sahamnya dari ketiga mayit dia dapat 29 total sahamnya. Nah, yang ini 12 karena ini termahjub cuma dapat dari satu tok. Nah, total yang Zaud ini cuma 8. Zaud ini nggak dapat dari mayit kedua dan ke satu karena itu adik iparnya. Nah, itu totalnya adalah 72. Nah, 72 ini adalah jamiah. Nah, ini titik temunya. Udah kan sama toh ini. Ini jamiahnya ini. Nah, hasil terakhir inilah yang dijadikan pedoman untuk membagi harta warisan. Nah, total harta warisan dibagi 27, kemudian dikalikan masing-masing saham. Nah, jadi begitu ya, sistem penyelesaian penghitungannya sama seperti video sebelumnya, cuma ini lebih double, jadi mayatnya tidak hanya satu, mayatnya ada 3 yang berurutan. Baik, demikian.